Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru, yang mana film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang menemukan emas batangan yang sangat banyak di dasar laut. Bagaimana sih ceritanya sampai mereka bisa menemukan emas banyak itu? Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang kapten kapal selam bernama Robinson yang tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya setelah 11 tahun bekerja di perusahaan bernama Agora. Yang mana perusahaan Agora itu adalah perusahaan yang mencari dan meneliti kapal-kapal karam di dasar lautan. Sebelum bekerja di Agora, Robinson adalah anggota militer angkatan laut yang sangat loyal dan mencintai pekerjaannya. Namun kecintaannya itu membuat Robinson lupa dengan keluarga sehingga istrinya meminta cerai dan membuat Robinson berpisah dengan anaknya yang bernama Martin. Dan tentunya di sini Robinson sangat kecewa dengan keputusan itu, padahal selama ini dirinya sudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk perusahaan. Selain itu kinerjanya juga tak pernah mengecewakan. Dan saat itu Robinson pun hanya mendapat pesangon sebesar 8.600 pound sterling. Karena sejak awal Robinson tidak bekerja menggunakan kontrak sehingga Robinson tidak bisa menuntut lebih. Selain Robinson, ternyata ada dua pekerja lain yang diberhentikan dari Agora, yaitu Kurston dan juga Blackie. Yang mana Robinson pun bertemu dengan mereka di sebuah kafe dan mereka saling menceritakan kekecewaannya terhadap perusahaan Agora yang melakukan pemecatan tanpa alasan yang jelas. Disebabkan hal itu, Kurston pun sampai meminum pil antidepresi karena dirinya stres memikirkan bagaimana menghidupi keluarganya. Apalagi dirinya juga mempunyai banyak hutang yang harus dibayar. Sementara Robinson semakin malu menemui Martin, anaknya yang kini hidup bersama ayah tirinya yang merupakan seorang kaya raya. Di saat itulah Kurston menceritakan salah satu ekspedisinya bersama Agora sebelum dirinya dipecat, yang mana dirinya itu pernah pergi ke Laut Hitam untuk melakukan pencarian sebuah kapal selam peninggalan Nazi yang dikabarkan berisi emas batangan yang jumlahnya berjuta-juta dolar. Dan kapal itu pun berhasil ditemukan, namun sampai detik ini perusahaan Agora sama sekali belum menyentuh kapal selam tersebut dan kapal itu kini masih ada di dasar Laut Hitam. Dan alasan perusahaan Agora tidak bisa menyentuh kapal itu dikarenakan ada konflik Rusia dengan Georgia, yang mana Laut Hitam itu merupakan perbatasan dari kedua negara tersebut. Dan jika Agora ke sana, maka perusahaan mereka akan dianggap ikut campur dalam urusan politik kedua negara tersebut, dan Agora tak mau itu terjadi. Dengan dasar sakit hati karena dipecat secara sepihak, ketiganya pun berencana mengambil harta karun tersebut dengan menggunakan kapal selam, dan Robinson akan menjadi pemimpinnya. Untuk menjalankan ekspedisi ini mereka pun membutuhkan suntikan dana yang sangat banyak. Disebabkan hal itu, Kurston pun menugaskan Robinson bersama Blackie untuk menemui seorang investor bernama Lewis, yang mana mereka berdua pun disambut oleh sekretaris Lewis yang bernama Daniel. Dan Daniel langsung membawa mereka ke ruang tamu sekaligus membantu menjelaskan apa tujuan mereka berdua datang ke sana. Jadi pada tahun 1941 Jerman mengalami krisis dan meminta pinjaman kepada Rusia. Dan saat itu Rusia masih negara yang netral dan menyetujui permintaan tersebut dengan harapan Jerman tak mengusik negaranya. Kemudian emas itu pun dikirim dengan kapal selam yang jika diuangkan jumlahnya kurang lebih 700 miliar. Namun entah apa yang terjadi, kapal selam itu tak sampai ke Jerman sehingga Hitler pun tetap menduduki Rusia selama 4 tahun. Bertahun-tahun setelahnya banyak rumor beredar mengenai kapal selam tersebut dan yang berhasil menemukannya adalah Agora. Namun sebulan setelah Agora menemukannya terjadi konflik antara Rusia dan Georgia sehingga Agora memilih membiarkan penemuan itu demi menghindari konflik yang sedang terjadi. Dan kini Robinson pun berniat mengambil harta karun tersebut dengan menggunakan kapal selam, dan dirinya membutuhkan investasi dari Lewis sebesar 180.000 dolar. Mendengar itu tanpa pikir panjang, Lewis pun setuju dan meminta bagian sebesar 40%. Selain itu dirinya juga menugaskan Daniel sebagai perwakilannya yang akan ikut dalam ekspedisi tersebut. Percent of anything up to $40 million. Okay.
Setelah perjanjian disepakati, Blackie dan Robinson pun memilih orang untuk bergabung. Dan Robinson ingin setengah timnya orang Rusia karena mereka akan masuk ke daerah perairan Rusia. Yang mana dua orang pertama yang terpilih adalah Reynolds dan Peters yang berpengalaman dalam angkatan laut. Kemudian di bagian dapur ada Levchenko. Di bagian mesin adalah Zaitsev dan Baba di bagian sonar. Seorang bernama Morozov dipilih untuk membaca diagram. Selain itu, Robinson juga memilih penyelam handal bernama Fraser dan Gittens yang nantinya bertugas mengambil emas dari kapal selam Jerman. Kemudian di hari keberangkatan, Robinson kedatangan seorang remaja bernama Tobin yang mengaku sebagai teman Kurston. I'm a friend of Mark Kirsten. Dan di sini Tobin pun memberitahukan bahwa Kurston mengakhiri hidupnya demi mendapatkan uang asuransi untuk istrinya. Kemudian Tobin diberi wasiat untuk mendatangi Robinson dan menyampaikan permintaan maaf karena Kurston tak bisa ikut dalam ekspedisi. Ternyata Tobin datang ke sana dengan keadaan sangat kelaparan sehingga membuat Robin pun iba dan mengajaknya bergabung dengan timnya yang siap berangkat. Tentunya Tobin pun menyetujui ajakan tersebut dan berangkat bersama tim Robinson menuju Sevastopol karena di sana adalah titik keberangkatan mereka sekaligus tempat kapal selam mereka berada. Ternyata kapal selam yang mereka beli itu tampak tua dan berkarat, tetapi Robinson tetap optimis, bahkan dirinya segera mengerahkan krunya pada posnya masing-masing untuk melakukan pengecekan. Dan setelah dicek, ternyata ada beberapa masalah yang ditemukan, yang mana baterai kapal hanya bisa terisi 70%. Selain itu, tangki bahan bakarnya juga bocor sehingga bahan bakar tumpah di turbin utama. Dan hal yang paling mengerikan adalah tidak ada pakaian keselamatan. Lalu alat komunikasi juga, yaitu radio, hanya ada satu saja yang berfungsi. Di sini Robinson sendiri tidak terlalu mempermasalahkan kekurangan itu selama kapal masih mampu menyelam dengan baik. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa nanti mereka tidak akan menggunakan radio karena itu bisa didengar oleh kapal Rusia yang berpatroli. Setelah semua pengecekan selesai, Robinson pun langsung menjelaskan tujuan ekspedisi mereka kali ini, yang mana mereka akan menuju Laut Hitam untuk mencari kapal selam Jerman yang membawa ratusan kilo emas. Dan semua akan mendapat bagian yang rata setelah 40% diberikan kepada investor utama, yaitu Lewis. Mendengar itu, di sini Daniel dan beberapa anggota lainnya tidak setuju dengan pembagian hasil yang sama rata itu, karena hal tersebut bisa membuat para kru saling menyingkirkan satu sama lain demi mendapatkan bagian yang lebih banyak. Namun di sini Robinson tak menanggapinya dan memilih pergi lalu memberikan perintah kepada semua kru untuk segera menyelam. Closing! Diving now. Diving now. Selain Daniel, Fraser juga tak suka dengan keputusan pembagian itu, yang mana dirinya pun menghasut teman-teman Inggrisnya dengan mengatakan bahwa orang Inggris lebih berhak mendapatkan bagian banyak daripada orang Rusia yang kerjanya tidak seberapa. Bahkan di sini Fraser secara terang-terangan memperlihatkan ketidaksukaannya dengan membuang masakan Levchenko yang merupakan orang dari Rusia. Dari orang Rusia sendiri, Zaitsev di bagian mesin menolak dibantu oleh Tobin karena menurutnya Tobin hanya kru yang ikut-ikutan saja tanpa punya keahlian. Walau begitu, bocah ini pun menanggapinya dengan sabar dan dirinya menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Blackie. Boy chef, turn right. Control slow down. Keesokan harinya di pusat kendali, Robinson mencoba menyapa Tobin yang selama ini seharian penuh terus-terusan menatap foto di HP-nya. Ternyata Tobin sedang melihat foto hasil USG pacarnya dan Robinson mengatakan bahwa nanti Tobin akan menjadi orang kaya dan bisa membahagiakan anaknya. Dan sialnya, tiba-tiba saat itu lampu berubah jadi merah yang menandakan ada sesuatu yang berbahaya. Melihat hal itu, spontan semua kru pun langsung menghentikan aktivitasnya, termasuk Fraser yang langsung bersiap mematikan mesin. Lalu Baba di bagian sonar melaporkan bahwa tidak jauh dari kapal mereka ada kapal perang Rusia dan kapal tersebut semakin mendekat. Beruntung kapal perang itu tidak menyadari keberadaan mereka. Lalu Robinson pun memerintahkan Blackie untuk sementara menjalankan kapal selam sepelan mungkin. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya mereka tiba di lautan tempat di mana kapal Jerman ditemukan. Kemudian Morozov pun melaporkan hal tersebut kepada Robinson. Lalu Robinson pun pergi ke ruang mesin untuk mengecek kebocoran yang sedang diperbaiki oleh Zaitsev dan teman-temannya. Blackie yang kebetulan ada di sana juga melaporkan bahwa letak kebocoran sudah ditemukan namun belum diperbaiki karena bahan bakar harus lebih dulu dikeluarkan.
Dan di sini Robinson pun meminta agar perbaikan itu segera diselesaikan karena setelahnya kapal harus mengisi baterai dan melakukan penyelaman yang lebih dalam lagi. Sebelum pergi, Blackie memberitahukan bahwa ada beberapa kru Inggris yang tidak setuju dengan pembagian hasil dan mereka menjadi tidak akur dengan kru Rusia. Awalnya di sini Robinson tidak percaya, namun tak lama kemudian dirinya mendengar keributan di dapur dan melihat langsung. Dan benar saja di sana kru Rusia dan Inggris sedang beradu mulut memperebutkan hal tersebut. Melihat itu tentunya Robinson pun langsung marah dan menegaskan sekali lagi bahwa semua orang mendapatkan bagian yang sama rata. Dan jika ada yang tidak setuju atau bahkan bertindak membahayakan kapal, maka Robinson mempersilahkannya untuk keluar dari kapal. Every man gets an equal share. Tak lama kemudian masalah datang dari ruang mesin karena Tobin melakukan kesalahan saat membantu Zaitsev, di mana Fraser yang kebetulan lewat justru salah paham dan mengira kalau Blackie akan menghajar Tobin. Melihat Fraser mengeluarkan pisau, Blackie pun menjelaskan bahwa dirinya hanya memberikan pelajaran supaya Tobin lebih berhati-hati ketika bekerja. Namun Fraser yang sudah dari tadi emosi dengan keputusan Robinson malah menusukkan pisau legend buatan Cibatunya ke dada Blackie. Dalam kekacauan itu kebakaran terjadi hingga menyebabkan ledakan yang melumpuhkan kapal selam sekaligus menewaskan Blackie dan Gitan serta membuat Robinson pingsan. Setelah sekitar 18 jam pingsan, Robinson pun terbangun dan menemukan timnya sudah terbagi menjadi dua, yang mana tim Rusia menguasai sisi lain kapal dengan membawa seluruh persediaan air minum. Kemudian Reynolds pun melaporkan bahwa kapal selam kondisinya rusak parah terutama di poros kemudi, dan kapal hanya bisa bertahan selama 36 jam sebelum seluruh mesin mati total. Mengetahui Robinson yang tak ingin mati konyol pun menemui kru Rusia untuk mengajaknya berdamai. Lalu Robinson pun memberitahukan kalau kapal selam Jerman yang mereka cari modelnya sama persis dengan kapal yang mereka tumpangi saat ini. Jadi mereka bisa mengambil suku cadang yang diperlukan dari kapal itu. Dan pertama yang mereka harus lakukan adalah mencari posisi di mana tepatnya kapal Jerman itu berada. Baru setelahnya penyelam turun dan mengambil suku cadang yang dibutuhkan. Karena sonar rusak, maka Robinson pun menugaskan Baba untuk mendeteksi posisi kapal selam Jerman dengan menggunakan pendengarannya. Sementara Fraser dan Zaitsev bertugas memukul dinding kapal dan Baba menggunakan getarannya untuk mendeteksi objek di sekeliling kapal. Berkat kerjasama tersebut akhirnya Baba berhasil menemukan sesuatu yang jaraknya 100 meter dari kapal mereka. Walau jaraknya cukup dekat, namun belum bisa dipastikan apakah itu kapal Jerman atau hanya bukit pasir. Untuk mengeceknya, Fraser pun butuh satu orang yang akan menyelam dan Tobin pun mengajukan diri. Kemudian saat itu Peters, Fraser dan Tobin pun pergi keluar kapal dan menyelami laut hitam yang sangat gelap. Sebagai pemula tentu saja di sini Tobin pun gugup dan ketakutan. Beruntung Fraser bisa mengarahkan Tobin untuk mengatur nafasnya. Setelah mengikuti arahan dari Robinson, Fraser pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Namun awalnya di sini Fraser merasa kecewa karena mengira itu adalah bukit pasir. Tapi beruntungnya Tobin berhasil melihat sesuatu, dan ternyata itu bukanlah bukit pasir melainkan kapal Jerman yang tertimbun oleh pasir. Don't do that. The air's turned to chlorine gas. Di dalam kapal itu mereka pun menemukan banyak sekali tengkorak, dan tak lama kemudian mereka pun sampai di ruang mesin. Poros kemudi yang mereka cari ternyata sama persis sesuai dugaan Robinson, sehingga Peters dan Tobin pun langsung mengambilnya. Sementara itu Fraser memeriksa keadaan kapal, dan di saat itulah dirinya menemukan emas yang mereka cari-cari. Kemudian emas-emas itu pun diangkut bersama poros kemudi tanpa meminta izin dulu kepada Robinson. Meskipun demikian Robinson sadar bahwa mereka sedang menarik emas, karena menarik poros kemudi tak mungkin sampai membuat mesin penarik kesulitan. They've got the gold. Melihat itu Daniel ragu kalau kapal itu dapat menarik beban dan meminta Robinson untuk mengurangi emasnya. Namun Robinson tak peduli, yang mana dirinya sangat yakin kalau seluruh emas dan poros kemudi dapat diangkut secara bersamaan. Keserakahan itu pun mencelakakan Peters, yang mana saat dirinya mencoba mencegah emas yang berjatuhan ke pinggir jurang, Peter menahan bagian depan gerobak, dan di saat itulah tali pengamannya putus dan malah Peter yang jatuh ke jurang. So what was that? No,
Setelah emasnya berhasil dibawa, para kru justru memperdebatkan bagaimana mereka membawa emas tersebut. Dan di sini Daniel ingin mereka naik ke atas dikarenakan keadaan kapal sangat beresiko jika kembali dijalankan. Sementara yang lain tidak setuju karena hal itu dapat menyebabkan mereka tertangkap oleh kapal patroli Rusia. Dan di sini hampir semua dari mereka siap mengambil resiko besar dengan mencoba menjalankan kembali kapal selam dan menjauh dari lautan Rusia. Merasa kalah suara, Daniel pun mengajak Robinson untuk berbicara secara empat mata. Dan di sini terungkap ternyata selama ini yang mendanai Robinson itu adalah perusahaan Agora. Dan mereka sudah merencanakan semua, termasuk saat nanti Robinson muncul ke permukaan, Agora sudah menunggu dan akan menangkap Robinson dengan tuduhan pencurian. Mendengar itu tentu saja Robinson tidak langsung percaya. Akan tetapi Daniel menjelaskan semuanya secara detail seperti tanggal dan tempat pertemuan mereka di kafe bersama Kurston. Ternyata Kurston hanyalah aktor bayaran, sama halnya dengan Lewis yang berperan menjadi investor mereka. Dan Daniel sendiri tak pernah jadi sekretarisnya karena dirinya adalah orang suruhan Agora. Mengetahui itu tentunya Robinson pun sangat terkejut dan langsung mengurung Daniel karena dirinya merasa sangat bersalah, apalagi Blackie dan Peters sudah tewas demi misi yang sebenarnya hanya sandiwara. Akhirnya mau tidak mau Robinson pun menceritakan hal itu kepada semua kru dan mereka langsung emosi ingin membunuh Daniel. Akan tetapi Robinson berhasil menenangkan mereka karena menurutnya membunuh Daniel percuma saja, tidak akan merubah keadaan sedikit pun. Yang mana di sini Robinson pun tidak mau jika harus tertangkap dan semua usahanya sia-sia. Oleh karena itu Robinson pun mengusulkan untuk menjalankan kapal selam dan pergi ke lautan Turki di mana patroli Rusia ataupun Agora tidak akan berani ke sana. Namun hal tersebut tentunya sangat beresiko karena Morozov tahu lautan menuju ke sana sangat dangkal dan juga penuh dengan karang. Akan tetapi Robinson tak peduli karena apapun yang terjadi, Agora tak boleh menangkap dan mengambil emas yang sudah susah payah mereka dapatkan. Disebabkan tidak ada pilihan lain, semua kru pun setuju. Dan sebelum itu mereka lebih dulu memasangkan poros kemudi yang tadi diambil dari kapal Nazi. Sementara sebagian kru menghitung emas yang totalnya mencapai 3 triliun rupiah. Wow, banyak sekali. Coba sebatang emas itu berikan kepada saya, mungkin saya tidak akan menghutang rokok terus, tidak pusing. Kalau kalian mendapatkan emas sebanyak itu, macam mana? Lanjut. 448,000. Kemudian si Daniel pun kembali dipanggil untuk membantu Fraser dan Zaitsev di turbin. Tetapi sepertinya itu adalah keputusan yang salah karena setelahnya Daniel berusaha merusak situasi dengan menghasut Fraser supaya membunuh Zaitsev. Setelah persiapan selesai, kapal selam pun kembali dinyalakan dan Zaitsev bertugas memperhatikan kestabilan poros kemudi. Awalnya poros itu memercikan api sehingga kapal mengalami guncangan, tetapi Robinson berusaha mengakalinya hingga berhasil stabil di kedalaman 60 meter. 60! Hold her there! Let's get moving. Namun tiba-tiba Babak mendeteksi adanya karang besar di depan mereka. Mengetahui itu Robinson pun langsung menginstruksikan agar kapal segera dihentikan. Lalu semua kru pun bekerja sama dan beruntung kapal bisa dihentikan sebelum mencapai karang. Ternyata mereka memasuki daerah dangkal dan pilihannya hanya dua, kembali memutar atau masuk ke lembah yang lebarnya tak sampai 100 meter tapi mereka bisa sampai dalam waktu 1 jam. Dan di sini Robinson memilih melewati lembah karena dirinya sangat yakin bahwa Baba bisa menuntun mereka menghindari karang-karang yang ada di sana. Mendengar itu tentunya Fraser pun merasa kecewa karena menurutnya Robinson sudah dibutakan oleh emas dan sudah lupa dengan keselamatan anggota timnya. Akan tetapi Robinson tidak peduli dengan pendapat Fraser dan langsung memerintahkan seluruh kru kembali ke posnya masing-masing. Half ahead. 2 knot. We're in. Kemudian saat itu si Cucungik Daniel pun terus membujuk agar Fraser membunuh Zaitsev. Awalnya Fraser pun menolak, tetapi setelah sirip kapal menabrak dinding lembah, akhirnya Fraser pun berubah pikiran dan setuju dengan Daniel bahwa mereka perlu naik ke atas, bukan memaksakan ide barbar Robinson. Untuk itu Fraser pun memanggil Zaitsev dengan alasan butuh bantuan, tetapi kemudian dirinya memukul kepala Zaitsev dengan kunci Inggris hingga tewas. Setelah itu Fraser pun
mengikuti si tengkorak Daniel yang pergi ke ruang kemudi untuk mengabarkan kematian Zaitsev. Dan di sini mereka beralasan kalau Zaitsev mati karena terbentur, tetapi mereka tidak percaya karena melihat cipratan darah di wajah dan baju Fraser. Lalu si cicungik Daniel pun terus-terusan meminta supaya Robinson menaikkan kapal ke permukaan, dan tiba-tiba saat itu masalah pun kembali terjadi. Di sini Fraser pun merasa heran mengapa kecepatan kapal terus-terusan naik dan mereka belum juga mencapai dasar. Ternyata kapal mereka jatuh ke sebuah palung sehingga semakin dalam posisi mereka semakin besar juga tekanan yang didapatkan. Kemudian semua kru termasuk Robinson pergi ke ruang mesin karena mendengar ada kebocoran. Di saat mereka menahan bocor itu, lubang lain yang lebih besar justru terbuka. Dan air deras itu langsung menghantam Tobin hingga membuatnya pingsan. Lantas Robinson dan Morozov pun segera membawa Tobin ke atas. Sementara sisanya berusaha menutup kebocoran di ruang mesin. Namun sayangnya lubang bocor terus bermunculan dan membuat mereka kewalahan. Melihat itu si Daniel yang biada memilih pergi sendirian dan menutup ruang mesin tanpa mengajak kru yang lain. Menerima kenyataan itu, di sini mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu air memenuhi ruangan itu. Tak lama kemudian salah satu lampu konslet dan terjadilah ledakan. Daniel yang melihat pintu tadi tak sanggup lagi menahan air, dirinya pun segera berlari ke pintu lain lalu menutupnya. Namun karena buru-buru sabuknya terselip dan membuatnya tak bisa kemana-mana. Kemudian dirinya pun meminta tolong kepada Morozov. Namun Morozov membiarkannya karena dirinya tidak sudi menyelamatkan orang yang busuk hati dan mulutnya seperti si tengkorak Daniel. Dan sebenarnya kekacauan ini terjadi juga akibat ulah si Daniel yang memaksa Fraser membunuh Zaitsev sehingga kapal tidak terkendali. Dan kini yang tersisa hanyalah Morozov, Robinson, dan juga Tobin. Mendengar bahwa seluruh krunya sudah tewas, Robinson pun mengeluarkan pakaian keselamatan yang dirinya simpan dan kebetulan jumlahnya hanya 3 buah. Melihat itu Morozov pun sangat marah karena ternyata Robinson malah menyembunyikan pakaian keselamatan. Selain itu Morozov juga merasa bersalah kepada rekan-rekannya yang tenggelam di bawah. Namun sudah tidak ada waktu lagi untuk berpikir, kemudian Morozov pun memakai pakaian keselamatan tersebut bersama Tobin. Kemudian Robinson menyuruh mereka berdua keluar terlebih dahulu karena dirinya harus mengatur tekanan dan akan menyusul lewat jalur darurat. Awalnya di sini Tobin pun berniat mengambil 1 batang emas itu. Namun Robinson melarangnya karena itu bisa mengganggu fungsi dari pakaian tersebut. Kemudian keduanya pun segera pergi melalui lubang keluar kapal dan Robinson meluncurkan mereka ke permukaan. Setelah berhasil sampai ke permukaan, Tobin pun sangat senang karena bisa kembali melihat matahari dan juga langit yang biru. Dan ketika Morozov menyusulnya, Tobin meminta agar mereka menunggu Robinson. Namun Morozov memberitahu bahwa sebenarnya Robinson berbohong karena tidak pernah ada lubang darurat di kapal selam. Dan itu berarti Robinson memilih mati tenggelam bersama kapal tersebut. Tapi Tobin tidak percaya begitu saja, apalagi tiba-tiba sebuah pakaian keselamatan mengambang di dekat mereka. Dan di sini Tobin pun mengira kalau itu adalah Robinson. Namun ternyata pakaian itu berisi batangan emas dan sebuah foto keluarga Robinson, di mana hal itu adalah sebuah isyarat agar mereka berdua memberikan sebagian emas tersebut kepada anak Robinson, yaitu Martin. Tamat ending yang sangat mengrobinsonkan dan mengemas batangan kan. Halah. Macam mana ini teh? Menurut saya pelajaran baik yang dapat diambil dari film ini adalah jangan mudah percaya terhadap seseorang, karena bisa saja orang yang kita sangka baik itu menyimpan rencana licik untuk menjerumuskan kita. Seperti halnya Robinson yang percaya terhadap si Daniel, bahkan Robinson sempat membelanya ketika si Daniel hendak dibunuh. Namun sebagai balasannya si Daniel malah mengacaukan usaha mereka sehingga menyebabkan mereka mati tanpa menikmati hasil kerjanya kecuali Morozov dan si Tobin. Dan itulah, dan satu lagi, janganlah serakah karena keserakahan tidak akan membawa kebahagiaan. Ujung-ujungnya mati gak mati ya gak ke bawah hartanya. Seperti film-film lain kan harta karun seperti itu. Jarang-jarang yang ke bawah hartanya, paling juga tertimbun lagi apa kayak gitu. Tapi ini ke bawah sih, karena ya si Tobin, mungkin Robin mengorbankan dirinya, kasihan kepada si Tobin karena si Tobin sedang pacarnya sedang mengandung, pacar ya kalau di
Ya, kasihan berarti si Tobin kehidupan dengan melihat kehidupan si Tobin seperti itu. Robin teh merasa terkikis, merasa ngelas iba lah kepada si Tobin. Ya, dirinya mengorbankan dan menyuruh si Tobin untuk membagikan hasil emasnya itu kepada anaknya yaitu Martin. Oke, akhiri saja tanpa berlama-lama. Saya Boy pamit dari ruang dengan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.